Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa layalin 'ashrin. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashra dzulhijjah fajiddu fit ta'ah fa innaha ayyamu fadlaha Allah. Amma ba'du. Baik, sahabat channel Manisnya Hijrah dimanapun Anda berada, sahabat seiman, seakidah, seagama, mudah-mudahan senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah ya. Ada rahasia dahsyat di 10 Zulhijjah ini. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa layalin 'ashrin, dan demi malam-malam 10. Nah, berbagai macam pendapat para ulama yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 itu. Ada yang terkuat di antara para ulama tafsir yang berpendapat bahwa malam-malam yang 10 itu adalah malam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Begitu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam yang 10 itu? Karena di malam itu, di hari itu, Allah melimpahkan anugerah dan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mengetahuinya dan mengagungkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW, Nabi kita telah bersabda, "Iza dakhala asyra Zulhijjah fajidu fit-ta'ah, fa innaha ayyamun fadlaha Allah." Apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka bersungguh-sungguhlah kalian. Fajidu fit-ta'ah, maka bersungguh-sungguhlah kalian fit-ta'ah, dalam taat kepada Allah. Karena itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, fa innaha ayyamun faddalahallahu. Itulah adalah hari yang diutamakan, banyak keutamaan di hari tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu artinya apa? Jadi ada seseorang atau misalkan satu orang yang di bulan biasa, di hari-hari biasa misalkan beribadah dengan seadanya, tapi ketika masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, orang tersebut memuliakan 10 hari bulan Zulhijjah itu, tapi 10 hari di awal ya, tanggal 1 sampai 10. Misalkan dia merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Terus misalkan dia sedekahnya sedikit di tanggal itu, sedekahnya dibanyakin gitu. Sholawatnya misalkan biasanya sehari 10 atau 100, di tanggal tersebut di tanggal 1 sampai 10 diperbanyak sholawatnya menjadi 200 atau 300. Itu cirinya orang yang memuliakan di 10 hari bulan Zulhijjah. Atau misalkan orangnya jarang sholat tahajud, misalkan di tanggal 1 sampai 10 dia memuliakan hari itu, maka dia melaksanakan sholat tahajud. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi para ulama juga berpendapat, bahkan waqala ba'duhum ya, sebagian para ulama berpendapat, man akrama hadhil ayyam al-asyrah, barang siapa yang memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, akramahullahu ta'ala bi asyri karamah, maka Allah akan memuliakan atau memberikan 10 karamat, 10 karomah kepada dia ya, 10 karomah atau 10 kemuliaan ya. Jadi ini orang kalau yang masuk bulan Zulhijjah, ia sudah merubah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi menjadi baik gitu ya. Contohnya misalkan rumah yang kotor, di tanggal itu dia bersihin rumahnya jadi bersih. Terus
di tanggal itu dia diperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah ya, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca sholawat. Apapun amaliyah taat dia perbanyak di tanggal itu ya, tanggal 1 sampai 10. Apa itu 10 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang itu? Yang pertama, al-barakah fi umrihi. Dia akan diberi keberkahan umurnya. Apa itu berkah umur? Berkah umur itu bukan panjang umurnya ya, tapi berkah umur itu adalah dalam umurnya tersebut dia dipenuhi dengan segala kebaikan, segala kemaslahatan yang ia pergunakan untuk taat kepada Allah atau ibadah kepada Allah. Ada misalkan orang yang 100 tahun umurnya, tapi dia tidak dipergunakan untuk taat. Nah, kalau yang berkah umurnya misalkan dia umurnya cuma 50 tahun atau 60 tahun, tapi dalam umur sesingkat itu dia pergunakan untuk berbagai macam kebaikan atau berbagai macam taat kepada Allah. Itulah yang dimaksud berkah umur ya. Yang kedua apa? Yang kedua azyadah fi malihi. Dia akan ditambahkan hartanya sama Allah. Jadi orang yang memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka hartanya akan ditambah sama Allah. Rezekinya akan dikasih sama Allah, dikasih jembar, dikasih banyak sama Allah ya. Nah, terus yang ketiga, al-hibzu li iyalihi. Akan dipelihara oleh Allah anak istrinya. Anak istrinya dipelihara, dijaga oleh Allah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak istri kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita memperbanyak ibadah, memperbanyak taat, menjauhi kemaksiatan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang keempat, at-takfiru lisayyi'at. Semua kejahatannya akan dihapus semua kejahatannya ya. Itu karomah yang keempat. Yang kelima apa? At-tad'ifu li hasanatihi. Pahalanya dilipat gandakan. Nah, ini pahalanya dilipat gandakan. Jadi orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, pahalanya dilipat gandakan, beda dengan di hari-hari biasa ya. Maka ini adalah kesempatan ladang amal buat kita untuk memperbanyak pahala untuk kita bawa mati nanti di hari kiamah ya. Ini kesempatan emas ya. Makanya rugi kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Yang keenam apa? At-tashilu lisakarokatihi. Dia akan digampangkan ketika pencabutan nyawanya. Ketika sakaratul maut, dia akan digampangkan matinya oleh Allah. Jadi nggak terlalu sakit gitu ya. Dimudahkan lah, intinya dimudahkan oleh Allah ketika meninggal dunia ya. Bahkan ada riwayat ya, sakitnya itu luar biasa ketika kita sakaratul maut, itu lebih sakit dari kita sama 300 pedang dicincang. Lebih sakit daripada itu. Yang ketujuh apa? Ad-diya'u li zulumatihi. Dia akan diberikan cahaya bagi kegelapan-kegelapannya ya. Cahaya. Jadi kegelapan itu banyak, kayak gelap hati. Dia gelap hatinya misalkan. Dia akan diberikan taufik sama hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika di alam kubur dia gelap, jadi diterangi oleh Allah dengan cahaya. Pokoknya segala macam kegelapannya nanti akan dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedelapan, at-tafkilu limizanihi. Dia akan diberatkan timbangan amal baiknya nanti di hari kiamat. Nanti kan sesudah kita di padang mahsyar, kita akan ditanya sama Allah, salat kita, ibadah kita, umur kita, harta kita dipakai apa, diperoleh dari mana, misalkan halal atau haramnya. Nah, kita diperiksa nanti ya. Sesudah itu kita akan ditimbang amal baik kita, apakah berat yang baik atau berat yang buruk. Nah, ini kalau orang yang mengagungkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka timbangannya pasti akan berat. Kenapa berat? Karena tadi kan atad-ipu li hasanatihi, digandakan pahalanya gitu, dilipat gandakan. Jadi contohnya kita misalkan baca tasbih atau sholawat 1 kali di hari biasa, itu misalkan pahalanya 10 kebaikan. Nah, kalau di tanggal itu
mungkin bisa 100, bisa 1000, dan hanya Allah dan malaikat yang tahu ya. Gitu. Baik, yang ke-9 apa? An-najatu min darokati. Dia akan selamat dari neraka ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari siksa dan azabnya api neraka dan dimasukkan kita ke surganya Allah Ta'ala dengan mendapatkan ridhonya dan rahmatnya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang terakhir as-su'ud min darajatihi. Dia akan dinaikkan derajatnya. As-su'ud min darajatihi. Dia akan dinaikkan derajatnya. Nah, itulah 10 kemuliaan bagi orang yang memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya. Nah, contohnya misalkan begini ya. Di bulan biasa atau di hari-hari biasa dia sembahyang berjamaahnya cuma maghrib atau isya aja misalkan. Nah, di 10 hari pertama dia diperbanyak sembahyang berjamaahnya, misalkan zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya dan subuhnya berjamaah 5 kali misalkan dalam sehari dia berjamaah. Nah, itu contohnya seperti itu. Berarti dia memuliakan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan diistiqomahkan, bukan cuma di tanggal 1 sampai 10 aja, tapi selama hidupnya istiqomah seperti itu ya. Begitu. Nah, kata ulama, wa qala ba'duhum, sebagian ulama, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadil amal. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang hamba untuk berbuat taat di waktu-waktu yang mulia. Nah, tandanya Allah cinta kepada seseorang hamba, Allah akan mampukan hamba tersebut untuk berbuat taat kepada Allah di hari-hari fadilah amal. Begitu. Jadi, tandanya Allah mencintai seseorang hamba yang ia kehendaki, hamba tersebut akan dikasih kekuatan, dikasih taufik dan hidayah, dan dimampukan untuk berbuat taat kepada Allah di hari-hari tertentu yang Allah muliakan. Contohnya di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut ya. Wa idza makatahu ista'malahu fil awqatil fadilati bisayyin al-a'mal. Dan apabila Allah murka kepada seseorang hamba, maka Allah akan mampukan orang itu di waktu-waktu yang mulia untuk berbuat kejahatan, maksudnya dosa atau maksiat begitu. Maksudnya seperti itu. Jadi menurut sebagian ulama ya, pendapat ulama, ketika Allah mencintai seseorang hamba, maka hamba tersebut akan dimampukan untuk berbuat taat kepada Allah di hari-hari yang memang Allah muliakan. Contohnya di bulan Ramadan ya mampu taat misalkan. Terus di tanggal sekarang ya 1 sampai 10 Zulhijjah ya. Pokoknya hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, terus dalam seminggu ya. Dalam seminggu kita ada hari di mana hari itu memang Sayyidul Ayyam, rajanya hari, dan hari itu dimuliakan oleh Allah. Contohnya kita sholat di hari biasa, sholat subuh berbeda dengan sholat, pahalanya berbeda dengan sholat subuh di hari Jumat. Nah, jadi ketika hari Jumat ada seorang hamba yang berbuat taat, rajin menspesialkan hari Jumat, itu adalah hamba yang memang dicintai Allah dan dipilih Allah ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut ya. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, mungkin itu adalah sebagian atau sedikit ilmu yang saya bahas tentang kajian ini. Nah, apabila salah dalam penerangan itu murni kebodohan saya, dan kalau memang ilmu itu betul, itu murni dari ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya hanya manusia biasa yang tidak terlepas dari salah dan lupa. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.